Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ada yang namanya JSON Serializable. Apa nih? Nah ini sebenarnya plugin ya, plugin nih. Jadi sebenarnya ya konsep JSON Serializable ini itu adalah untuk membantu para developer Flutter agar mudah dalam memanfaatkan data yang ada dari server kita bisa tampilin di Flutter kita. Ya, gimana tuh maksudnya? Jadi kita next saja. Jadi kalau misalnya kita punya data dari database ya, nih dari API gitu. Terus kita mau panggil di sini di aplikasi kita. Nah itu nggak bisa langsung dipanggil, nggak bisa langsung di print gitu, nggak bisa. Jadi ada prosesnya gitu ya. Nah prosesnya secara sederhana kayak gini. Misalnya kita nge-get data dari API. Nah datanya itu berupa string ya. Nah si string ini nggak bisa langsung kita manfaatin buat dapetin datanya ke mana ke Flutter kita. Jadi dia dari stringnya itu kita ubah dulu ke bentuk mapping ya, ke bentuk sebuah objek gitu dengan menggunakan JSON decode. Nah, JSON decode ini akan mendecode string yang kita dapat dari database ya. Itu kita ubah menjadi ke dalam sebuah mapping. Baru kita dari mapping itu kita bisa manfaatin buat ngambil-ngambil datanya lebih enak gitu. Nah, sebenarnya dari datanya itu kalau misalnya kita dari data situ kita mau edit gitu ya. Misalnya kita punya ngambil data user kita, update profile nama saya siapa gitu. Kemudian kita decode, kita berupa map, kita ambil user nama gitu. Nah, namanya ini kita mau ubah misalnya jadi darinya Sugeng terus jadi Sumanto. Kita mapping nih. Ya, mappingnya itu kita kalau ngepost data itu nggak bisa langsung berupa mapping. Itu kita perlu JSON encode. Jadi yang di sini kita decode stringnya. Kalau yang ini kita ngubah dari mapping ke bentuk JSON menggunakan JSON encode. Nah ini tapi kalau misalnya kondisi yang ini post data itu tergantung servernya. Apakah si servernya itu udah menyiapkan JSON encode apa belum? Kalau JSON si servernya belum menyiapkan encode, maka di sini kita perlu encode dulu dari pihak Flutternya, kemudian kita lempar ke servernya. Tapi kalau mereka udah nyiapin, maka di sini langsung aja kirim mappingnya, masukin ke server karena si servernya itu udah punya encode sendiri. Jadi si JSON encode ini udah ada dari pihak servernya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nge-get data, ini udah otomatis dia bakalan tipenya string ya. Maka yang harus mendecode-nya dia itu adalah pihak kita, pihak si Flutternya. Kayak gitu. Ini adalah konsep dasarnya. Yang kita langsung cobain aja. Yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah projectnya dulu nih, biar kita bisa latihan gitu ya. Di sini projectnya kita buat klik F1 aja ya. Di sini tulis Flutter New Project. Nanti kita buat aplikasi, misalnya nama aplikasinya kita taruh di desktop aja. Nama aplikasinya latihan JSON, misalnya kayak gini ya, latihan JSON. Nah ini tungguin sampai aplikasi ini selesai di running gitu, selesai di running. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, nah ini udah selesai dibuat. Nah, yang harus kita lakukan adalah ngapain nih? Kita akan latihan dulu ya di widget test ini, ya. Jadi kalau kita tanpa emulator, kita bisa mainin di sini buat ngetes aja. Kita buat void main, ya. Kita akan mau ngapain di sini? Yang kita harus lakukan di sini kita akan membuat sebuah feature function ya. Misalnya get data dari get data user misalnya kayak gini ya. Nah, ini karena tipenya future kita pasang asinkronus. Kenapa dia harus tipe future? Karena kita akan nungguin server itu ngasih data ke kita. Jadi si pihak servernya itu nungguin ya, kita nungguin dulu sampai datanya kita dapetin. Maka tipenya harus future. Nah, sekarang kita butuh HTTP ya. Maka yang harus kita lakukan adalah menginstal HTTP-nya, plugin HTTP. Nah, ini klik F1 aja, tulis pubspec assist ya. Nah, kalau teman-teman nggak punya pubspec assist, teman-teman bisa install di ekstensi ini ya. Tulis aja di sini pubspec assist. Pubspec assist. Nah, ini sangat berguna nih ya. Karena buat ngebantu kita mendapatkan package-package Flutter.
Jadi nanti pas back assist-nya udah selesai, kalau misalnya teman-teman cek di sini udah punya HTTP kita. Ya, kita udah punya HTTP. Nah, plugin HTTP itu berarti kita udah bisa manfaatin ya. Jadi di sini tinggal kita import aja. Import HTTP-nya itu kita aliasin aja sebagai HTTP misalnya. Nah, dari HTTP ini kita udah bisa pakai nih. Nah, HTTP titik kita mau ngapain? Ngeget data ya, karena kita mau ngeget user. URL yang mana? Nah, URL-nya nanti kita akan manfaatin secara dummy aja, itu ada di website Regress-in ya. Di sini buat nyoba-nyoba. Misalnya kita mau ngambil user nih, user 2. Kalau kita klik API ini, kalau misalnya kita menuju URL ini, kita bakalan dapat data-data user ID 2 gitu. Nah, ID-nya 2 nih, si emailnya si Janet. Kalau kita mau masuk mendapatkan user ID 1, ya bisa nih ID 1 emailnya si George kayak gitu. Nah, ini data-data palsu sebenarnya ya, dari server yang udah disiapin buat nyoba-nyoba, buat testing. Nah, kita copy aja URL-nya. Kita pasang di sini. Nah, ini error kenapa? Karena si HTTP ini membutuhkan tipe data URI, bukan tipe data langsung string kayak gini. Maka yang harus kita lakukan mengubah ya URI.parse ya, mengubah dari bentuk string ya. Di sini bentuk string baru kita masukin ke dalam URI. Nah, ini tipenya URI, kita pasang di URL aja, kita simpen ya. URL ini baru kita pasang di sini. Nah, sesimpel ini. Nah, get ini akan mendapatkan data dari URL yang kita tuju ya. Tapi dia sifatnya future ya. Jadi ini future response ya. Jadi kita harus nungguin dulu si HTTP ini dapat data, kemudian kita simpan ke dalam sebuah variabel namanya respon. Nah, ini udah bertipe data response ya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya responnya, coba kita print ya. Responsnya ini sebenarnya apa gitu. Nah, kalau teman-teman cek di sini adalah object response ya. Jadi pasti nanti kalau kita print instance of response. Nah, kita di sini kita bisa ambil banyak nih. Kita mau ambil body-nya, apa kita mau ngambil header-nya, atau kita mau ambil banyak lah. Misalnya kita mau ambil status code-nya misalnya ya. Di sini kita berhasil ngeget nih. Kalau teman-teman cek di sini, kalau kita ngeget ke URL ini dan kita berhasil, kita dapat status responnya 200. Maksudnya itu adalah 200 itu berhasil ya. Kita dapat datanya. Tapi kalau kita nggak bisa dapetin datanya atau user not found, nanti status code-nya itu adalah 404, nggak ada datanya gitu. Nah, kita coba cek di sini. Berarti kita cek respons status code-nya. Jika ya, kita ada dua kondisi nih. Kalau misalnya respons status code-nya itu tidak sama dengan 200, maka kita coba print ya ini user tidak ditemukan gitu ya, atau terjadi kesalahan lah gitu ya saat nge-get data, atau jangan tidak ditemukan, tidak dapat data dari server gitu ya sama sih, tidak ditemukan. Nah, kalau selain itu, kalau misalnya usernya 200, maka kita bisa ngeprint ya, kita print ininya lah ya, kita print body-nya. Kita print respon titik body atau datanya ya. Nah, body ini tipenya string, nanti kita bisa ngeprint. Kalau ini kita save, terus kita run, ya kita coba run ya. Nanti kita dapetin datanya di sini, teman-teman. Oh, ini nggak dapat datanya karena kita belum pasang nih. Ini harusnya kita jalanin dulu ya. Harus kita jalanin dulu. Nah, karena dia tipenya future, jadi kita harus tungguin ya. Kita harus tungguin, dan await ini nggak bisa dalam fungsi biasa. Fungsinya harus asinkronus, baru dia bisa. Kita save, kita start debug, nanti kita tungguin lagi datanya dapat apa enggak gitu. Oke, nah ini dapat datanya nih. Status code-nya 200. Nah, kita ngeprint datanya. Nah, kalau teman-teman cek di sini, kalau not found itu ID-nya 23. Kalau misalnya ini kita ganti jadi 23, apakah dia dapat datanya? Kalau kita save, kita start lagi, kita tungguin dia dapat nggak nih datanya nih ya. Kira-kira harusnya sih nggak dapat dia. Status code-nya itu 404 ya, 404 nggak dapat data. Nah, ini tidak dapat data kayak gitu ya. Jadi semuanya di sini. Nah, si respon body ini nah ini adalah fungsi buat ngeget data ya dari server API. Ya udah kayak gini, simple konsepnya.
ya. Nah sekarang idenya karena kita udah ngetes sudah bisa, kita mau tampilan di tampilan ya. Jadi di sini kita hapus dulu, kita buat stateless saja. Di sini my app, kita buat ya tampilan. Di sini material app. Nanti home-nya itu kita pasang terpisah homepage. Di sini kelas homepage. Homepage. Sesimpel ini. Nanti dia nge-returnnya scaffold dulu, baru kita pasang app bar kosong, app bar. Misalnya kita pasang app bar dengan titlenya berupa teks. Itu adalah latihan JSON serializable. Oke, nah ini sesimpel ini dulu ya. Ini adalah aplikasi kita. Nah, coba kita save. Nanti kita coba buka emulator kita. Terserah mau di Android atau di iOS. Kita buka Android dulu aja deh. Ya, wah Android saya nggak bagus nih. Coba kita ganti ya. Misalnya saya ganti buka di emulator aja deh. Di emulator iOS ya. Saya buka. Kemudian kita coba run aja sampai ini selesai dulu. Nah, ini udah kedetek sebenarnya ya. Tapi kita tungguin dulu sampai dia masuk ke home-nya dulu baru kita run aja. Kayak gitu. Oke, ini kita tinggal run without debug aja kali ya. Run without debug. Nanti kita tungguin sampai dia ngeinstall si aplikasi ini. Ini sebenarnya simple sederhana ya, karena kita cuman punya app bar kosong aja sih sebenarnya. Oke, ini tampilannya. Nah, sekarang idenya kita mau ngapain gitu. Nah, sekarang idenya adalah ketika kita nge-reload page ini ya, kita restart atau kita restart gitu. Nanti dia nge-get data dari API di mana datanya ini kita akan tampilin nih, misalnya ID, email, nama, avatar itu kita tampilin ke sini misalnya. Nah, untuk mendapatkan data itu ya, kita perlu ada yang namanya feature builder ya. Jadi di body-nya kita perlu feature builder. Gunanya buat apa? Kita akan nge-build ya. Nge-build sesuatu gitu. Misalnya kita coba return biasa dulu deh. Kita return teks biasa kosong gini ya. Nah, dia butuh feature yang mana feature ini akan kita jalankan yang tadi ya. Jadi idenya codingan ini itu akan kita jalankan, kita copy, kita masukin ke dalam sini mungkin ya. Nanti ini butuh HTTP, ini juga kita copy ya. Kemudian kita install di sini, kita import ya. Nah, nanti si get data ini yang akan kita masukkan ke dalam feature-nya. Kita coba save. Nanti dia akan ngejalanin ini. Ya, coba cek dulu deh di sini. Nah, ini tidak dapat data ya. Karena dia usernya 23. Kalau kita restart dia nge-get, tungguin, nah baru tidak dapat data. Kalau misalnya kita pasang 2, kita save, dia baru dapat datanya. Nah, cuman ini kan masih hardcode ya, belum data yang kita dapetin itu. Nah, data yang kita dapetin itu kita bisa ambil dari snapshotnya ya, kita bisa ambil dari snapshotnya. Sekarang data yang kita feature itu adalah function yang ini. Nah, setidaknya kalau misalnya dia bukan 200, maka kita harus ada yang data yang kita kembaliin ya. Kalau dia tidak dapat data, berarti kita return 0 aja gitu ya. Kalau dapat datanya baru kita return respond.body-nya. Sesimpel ini. Nah, ini datanya ya. Sesimpel ini. Nanti si get user data nih, nanti snapshotnya kita mau tangkap sebagai apa? Apakah dia 0 apa respond body? Respond body ini tipenya string ya. Ya, kalau misalnya kita tangkap berarti di sini ada kemungkinan string ya. Tapi karena dia bisa 0, maka dia kita pasang null safety. Jadi kemungkinan ada 2, ada yang 0 atau dia tipenya string kayak gitu. Nah, nanti di feature builder kita pastiin dia tipenya string juga, samain ya. Nanti snapshotnya ini ada dapat datanya gitu. Jadi kalau sini kita pasang $snapshot, kita pasang kayak gini dulu. Snapshot titik data gitu misalnya kayak gini. Kalau misalnya ini kita save, nanti kita dapat nih. Nah, datanya. Data-data ini ya kita dapat. Nah, karena dia bertipe string ya. Karena dia bertipe string, jadi kita nggak bisa nih ngambil datanya, kita dapat data yang kayak gini bentuknya sebuah mapping. Itu nggak bisa ya. Misalnya nih data ini kan tipenya string. Kalau kita ambil dia data gitu ya.
Misalnya kita ambil gini aja deh, data gini. Nah, dia bakalan error. Kenapa? Sama kayak gini. Kita nge-return datanya aja, data yang ini maksudnya. Kita nggak mau ambil supportnya. Kan kalau yang sekarang kan kita JSON body, kita dapat semuanya nih. Kita dapat data sama kita dapat support juga. Nah, kita cuman ambil yang datanya aja, yang ada di dalam data. Nah, itu gimana caranya? Berarti kita harus ambil cuman yang datanya aja. Tapi ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena si body ini bertipe data string ya. Yang ini yang saya maksud ya. Jadi dari API itu tipe yang bodinya itu berbentuk string. Buat dapetin ke bentuk sini, biar kita gampang ngambilnya, kita harus ubah ke bentuk map dengan menambahkan JSON decode. Jadi si string ini ya, sebelum kita panggil datanya, si string ini kita harus decode dia di sini. Kita panggil JSON. Nah, ini kita enter, kita dapetin .convert ya, kita import JSON titik decode. Nah, ini kita decode apa? Kita decode si bodinya. Baru nanti kita return, dia tipenya itu adalah berupa dynamic itu ya. Nah, karena dia dynamic, sebenarnya ini udah berbentuk bukan string lagi, tapi dynamic. Dynamicnya ini kita buat sebagai mapping boleh ya. Jadi ini sebagai mapping gini. Ini kita pasang string dynamic. Boleh ya, kayak gini dynamic. Kita pasang kayak gini. Nah, kalau dia sebagai string dynamic, maka yang kita kembaliin ini kan tipenya string. Jadi ini kita ganti juga nih. Tipenya jangan string tapi mapping gitu ya. Nah, ini mapping juga. Nah, ini baru bisa. Baru kalau misalnya kita save kayak gini, kita dapat datanya sama ya. Cuman di sini kita udah bisa ambil datanya aja. Kayak gini udah bisa nih. Nah, ini null safety, kita cek kayak gini aja. Nah, ini udah bisa ya. Kita dapat datanya aja. Kalau kita mau ambil emailnya boleh kayak gini. Kita ambil email kayak gini boleh. Kita save. Nah, kita dapat emailnya. Seperti itu. Nah, kalau kayak gini, kalau kita restart ya, nah tuh kadang-kadang ada error tuh. Kenapa nih? Set, kita restart. Wah, ada error. Kenapa tuh? Jadi kondisinya adalah karena dia ada kemungkinan nol di sini. Jadi kalau dia sebelum dapat data ini, karena ini kita pastiin ada datanya, maka tadi bakalan error. Ya, karena ini belum pasti nih ada datanya. Nah, jadi di snapshot ini ada beberapa kondisi. Jadi kita coba cek connectionnya dulu ya. Kalau connectionnya lagi waiting atau lagi ngambil data atau lagi nungguin ya, lagi nungguin data, maka kita nge-returnnya jangan langsung datanya, tapi kita buat kayak loading gitu aja lah ya. Kita pakai circular progress indicator. Nah, circular progress indicator itu dia nge-returnnya lagi muter-muter. Kalau ini kita save, kita handle. Kalau kita restart, nanti dia ada circular di sini. Nah, itu lagi nge-loading, tapi loadingnya cepet ya. Kalau dia nge-lag baru kita bisa dapetin muter-muter itu lagi lebih lama gitu. Kalau internet kita nge-lag gitu, atau datanya terlalu banyak gitu. Nah, kayak gini. Jadi kita handle ya, lagi connection waiting, dia kita handle dulu sama ya tanda muter-muter kayak gini. Nah, kalau selain itu, maka kita bisa dapat datanya. Nah, data ini juga ada dua kemungkinan, karena dia bisa nol ya, tidak dapat datanya. Ini lagi kemungkinan ada datanya, makanya dia nggak error. Kalau kita restart, dia muter-muter terus dapat datanya si Janet. Kalau misalnya tidak ada datanya, kita save gini, bakalan dia nge-return 0 dan dia bakalan error. Jadi ada dua kemungkinan lagi ya. Jadi di sini kita kasih else lagi ya. Kalau udah nggak waiting gitu, kita ada dua kemungkinan di mana kita coba cek snapshotnya ini punya data apa enggak gitu ya. Kalau dia punya data, dia nge-return ini. Kalau dia nggak punya data, kita pasang else gitu ya. Kita returnnya ya sebuah teks aja atau sebuah teks tidak ada data, atau yang ya kayak gini lah, tidak ada data gitu ya. Kita coba save, nanti kita refresh. Nah, ini tidak ada data, ini mungkin kita tengah-tengahin aja ya. Enter, ini juga kita tengah-tengahin, kita center ya. Kita coba save, tidak ada data. Kalau kita restart, lagi loading, cek tidak ada data ya. Untuk yang ID yang 23. Kalau ID 2 kita coba restart, nah kita dapat si Janetnya. Nah, ini kita dapat datanya ya maksudnya. Nah, kita dapat datanya. Mungkin biar lebih rapih si center ini ya, data ini kita akan buat dia bungkus menjadi kolom
dimana kolom itu nanti ada banyak nih, dia buat ambil ID misalnya. Ini ada ID-nya, kemudian di sini ambil yang data ID-nya ya, sesuai dengan yang di sini, yang kita ambil dari database email, misalnya email, kita duplikat nih emailnya. Kemudian ada lagi name. Name-nya itu kita ambil dari keduanya, first name sama last name. Ini first name kita copy aja nih. Kita copy, kita paste. Ini buat yang last name-nya. Last name. Kalau ini kita save, nanti dia dapat nih. Nah, kayak gini. Mungkin main aksisnya kita taruh tengah-tengah. Main axis alignment. Main aksisnya kita pasang center biar dia ada di tengah-tengah. Kayak gini. Mungkin kita dapat avatar, ini adalah gambar ya, network image aja nih pasang. Berarti di sini kita pasang ya circle avatar aja. Circle avatar. Nanti kita pasang dia dengan radius yang lebih besar, misalnya 50. Dengan kita kasih image, background image ya. Dia butuh apa? Dia butuh image provider, maka kita pasang network image aja. Pasang URL ya. URL kita ambil dari snapshot ya. Snapshot titik data, pastiin ada bahwa kita ambil datanya, kemudian kita ambil avatar ya, avatar ya tulisannya sini, avatar. Oke, sip, kita save. Ini nanti akan seperti ini. Nah, kita dapat nih datanya. Kalau kita ganti orang, ID yang 4 gitu, nomor 4, wow ternyata si F, atau nomor 6, kita coba save. Nah, dapat nih datanya ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini sebenarnya data ini kalau kita mau ngambil datanya berarti kita bisa sebenarnya kita langsung lemparnya datanya aja nih. Data gini boleh ya. Jadi ini kita bungkus dia langsung datanya, dan di sini nggak perlu data lagi nih. Karena kita udah langsung dapet ke datanya. Kita save. Nah, ini bakalan menghasilkan hasil yang sama. Cuman nih kenapa nih error? Oh, ini data ini belum kita hilangin ya. Kita save, kita dapat datanya. Gitu, teman-teman. Kalau datanya nggak ada, berarti dia tidak ada data. Nah, ini ya. Cuman nih PR-nya apa? Jadi gini, kalau misalnya kita punya nomor 2 nih, si Janet ya. Si Janet ini punya email ini. Kalau misalnya kita typo aja nih, kita kekurangan L-nya, imai gitu. Kita save. Nah, datanya tuh jadi 0. Nah, ini sangat riskan nih, sangat riskan ya. Sangat riskan. Makanya ada materi JSON serializable. Biar apa? Biar kita bisa memanfaatkan data yang dari sini. Kita memastikan data itu ya benar gitu. Nah, gimana caranya? Kita memanfaatkan sebuah model. Kalau ini kita save, baru dapat datanya. Kalau dia typo satu huruf, udah bakalan datanya 0. Nah, ini kalau datanya udah kompleks bakalan rumit banget nih, nyari error-error kayak gini tuh bakalan rumit banget gitu kan. Nah, makanya untuk menghindari ini kita jangan menggunakan mapping ya. Maka kita harus gunakan model. Gimana cara buat model? Caranya adalah kita bisa memanfaatkan model. Di sini kita buat sebuah kelas, misalnya user model gini, bebas ya. Nah, user model ini misalnya ada beberapa data, ada ID, email, first name, last name, avatar. Oke, kita ambil semuanya ya. Final ID itu kita ambil dia sebagai integer deh ya. Karena di sini langsung integer dapat datanya. Kan integer, kemudian ada ID, di sini ada string email, string first name ini ya. Terus ada string last name juga, last name kayak gini. Nah, data ini semuanya kita masukin ke dalam konstruktor ya. Kita pasang required aja deh semuanya ya. Di sini kita pasang kayak gini aja biar lebih cepat. Semuanya required. Ini required ada 5 ya. 5 required dari ini. Kita copy requirednya, kita pasang kayak gini di titik ini semua. Wow, bentar. Required ini kita pasang. Wah, gimana nih? Kita coba required di titik ID. Oke, di titik email, terus kemudian ada di titik
first name, satu lagi, oh kurang satu nih, avatar ya, avatar, this titik last name, sama satu lagi this titik avatar. Nah ini kayak gini, sesimpel ini. Nah ini adalah model kita. Kalau kita udah punya model kayak gini, berarti yang harus kita lakukan adalah membuat ya data yang kita return itu jangan berupa mapping kayak gini, jangan berupa mapping. Tapi yang kita return adalah sebuah model, user model, kita masukin ke dalam sini semua. Gini ya teman-teman. Nah kita rapiin dulu nih, save. Nah semuanya kita masukin ke dalam sini. Nah di sini datanya ya, kita baru tinggal masukin ke dalam model kita. ID, ini data ID gitu. Kemudian atau di sini kita simpennya sebagai data aja dulu deh. Mapping string dynamic. Kemudian di sini data gitu ya. Kita pasang kayak gini, nanti kita ambil datanya aja nih. Data ID, di sini data buat email. Email gini ya. Di sini data buat first name. Gitu. Kemudian di sini data ini buat yang last name-nya. Kemudian di sini data avatar. Nah, ini error kenapa? Karena dia nge-return sebuah ini kelas user model, sedangkan di sini mapping. Jadi ini mappingnya kita harus ganti ya dengan sebuah user model. Jadi di sini returnnya bisa kemungkinan null, kita pasang ini null safety, return null, atau dia nge-return sebuah data ini. Nah, cuman di sini error karena di sini kita harus ubah lagi, jangan mapping tapi udah berupa model. Kalau udah berupa model, kita nggak bakalan typo kayak gini lagi. Jadi di sini data ini udah berupa model ya. Tuh, udah berupa model. Jadi kita tinggal pasang titik. Nah, kita mau ambil apa? Avatar. Oke, di sini kita mau ambil titik, oh ID-nya. Kita mau ambil apanya nih? Sini, titik email. Nah, di sini first name kita mau ambil titik first name, sama di sini titik last name. Kayak gini. Ya udah, jadi kita nggak bakalan typo lagi, kita dapat datanya. Karena kita udah nyiapin sebuah model gitu ya. Nah, PR-nya lagi adalah kita harus paham nih materi JSON serializable ya. Jadi kalau misalnya di sini punya data segini doang aman ya. Kalau kita punya datanya banyak ya ini repot juga, PR juga nih. Nah, gimana caranya biar kita nggak repot-repot masang kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kita secara manual ya, kita nggak mau pasang di sini, sebenarnya kita bisa lempar langsung datanya ke dalam JSON model kita. Jadi di sini kita akan membuat sebuah user model ya. Kita akan membuat sebuah kelas. Tapi kita akan mengubah dari bentuk mapping ya, atau dari bentuk JSON atau dari bentuk mapping lah. Kayak gini. Nah, di sini kita pasang datanya ya. Kita terima dulu datanya yang tadinya mapping dynamic. Ini data mappingnya, data mapnya ya. Data mapnya ini kita akan return ya menjadi sebuah data gitu ya. Di sini kita pasang return user model, baru kita masukin datanya nih. Kayak gini. Ya. Jadi masukinnya di sini. Jadi di sini user model ini kita coba copy aja nih yang ada di sini. User model ini kita copy. Ya, ini kita copy. Kita pasangnya di dalam kelasnya, jadi nggak usah repot-repot. Di sini data ya, oke kita ambil aja data aja deh kayak gini ya. Data. Jadi nanti di sini idenya adalah tinggal kita pasang, karena itu udah disiapin, jadi user model kita udah punya titik from map. Nah, lempar datanya. Sesimpel ini. Jadi kalau mau pakai udah sesimpel ini ya. Nah, cuman ini ada error kenapa? Karena kita akan membuat sebuah kelas, maka di sini kita harus tambahin ada yang namanya factory. Factory itu buat apa maksudnya? Kita akan memproduksi sebuah kelas dengan ya ini kayak gini. Sesimpel ini ya. Kalau ini kita save, nanti hasilnya akan sama aja, udah. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi gitu ya. Datanya udah dapat nih kayak gini. Kalau kita restart ya dia ngeloading, baru dapetin datanya. Ya, ini udah berbentuk mapping. Mappingnya udah kita ubah ke dalam ini. Nah, kalau datanya banyak, ini kita PR-nya di sini.
ya. Datanya itu kalau misalnya banyak kita PR di sini. Nah, makanya ada materi JSON serializable. Biar apa? Biar kita nggak perlu ini lagi, nggak perlu pasang kayak gini, ya. Gimana caranya? Ya ini coba kita kelas ini kita cut dulu aja, kita pindahin ke folder yang baru. Misalnya ini folder models kita gitu ya. Kita buat file misalnya namanya user.dart. Oke lah, ini kita model kita. Sesimpel ini model kita. Ya. Jangan lupa di sini masih error karena kita belum import ya. Kita import dulu si modelnya. Model user.dart. Sama aja ya, cuman ini bedanya kita pindahin doang. Nah, di user model Dart kita nggak perlu repot-repot kayak gini lagi ya. Yang harus kita lakukan adalah biar kita bisa pakai JSON serializable, kita buka dulu plugin ya. Itu ada yang namanya JSON serializable. Kita coba enter. Nah, ini dia nih. Nah, ini banyak like-nya karena banyak yang menggunakan ini biar mempermudah kita. Kita nggak perlu repot-repot kayak gini lagi ya. Bener-bener repot nih kalau kayak gini. Kita tutup aja. Caranya adalah kayak gini. Example-nya kita disuruh pasang kelas ini ada notasi JSON serializable. Kita copy, kita pasang di paling atas kelas kita di sini ya. Nah, jangan lupa kita import JSON annotation ya. JSON annotation ini sebenarnya udah ada di package ini. Ya, ini coba kita ambil dulu ya package-nya. Kita klik F1 di paspec assist, kita bisa ambil JSON serializable biar kita nge-get datanya nih, dapat versinya kan. Kalau misalnya kita udah dapat versinya, berarti kita udah bisa manfaatin import ini ya. Kita import ini sama ini example.gather, ini apa, ini kita copy aja. Ini bawaan dari dia, jadi kita pasang dulu aja. Nah, ini ya. Jadi dia udah bisa aktif. Nah, sekarang PR-nya adalah si ini masih merah. Nah, si ini kita harus ganti nih sesuai dengan namanya kita. Misalnya user. Nah, ini kita pasang user. G-nya jangan dihilangin ya, karena ini bawaan dari dia. Cara membuatnya kita nge-generate kayak gini. Kita coba save ya. Yang harus kita lakukan adalah sekarang menambahkan factory yang ini. Factory lagi ini, cuman kita bisa ngeganti dia. Ini kita copy aja sampai sini. Intinya sama, kita membuat sebuah user model. Cuman bedanya kita langsung nge-return ada underscore dollar, nama modelnya user model ya. Nama model kita kan user model, ini kita copy aja, kita pasang sini. User model from JSON. Nah, kita lempar data ini. Data ini kita copy, kita masukin ke dalam sini. Nah, ini masih error, kenapa? Karena ini adalah materi JSON serializable. Jadi kita nggak perlu repot-repot kayak gini ya. Kita ini langsung kita pasang kayak gini aja, satu baris kode ini. Jadi kita udah langsung dibikinin bentuk kayak gini. Itu ada di nanti di user get.dart karena kita pasang kayak gini. Nah, caranya adalah kalau ini kita save, kita tinggal nge-build ya. Kalau build kita butuh package build runner ya. Kita copy. Build runnernya jangan lupa di import ya. Kita pasang F1. Di sini kita pasang build runner. Kita import juga nih build runner ya. Oh iya, jangan lupa si JSON serializable itu memanfaatkan JSON annotation. Jadi kita perlu juga nih si package JSON annotation. Kalau teman-teman buka di sini ada nama filenya. Ini bikinan Google ya. Jadi ini kita copy aja. Nanti kita install juga nih ya. Kita install JSON annotation ya. Nah, ini tungguin sampai dia selesai. Jadi untuk memanfaatkan package JSON serializable itu minimal ada 3 ya. Di PubSpec YAML itu ada 3. Yang pertama adalah build runner, yang kedua JSON annotation, yang ketiga adalah JSON serializable. Nah, ini setidaknya ada 3 ini ya. Kalau ini kita save, nanti dia bakalan nge-get, memastikan aja nih dia nge-get semuanya udah aman gitu ya. Oke, kalau misalnya ini udah selesai, yang harus kita lakukan adalah kayak gimana? Ini kan masih pada error ya. Yang harus kita lakukan adalah kita tinggal runner. Karena kita menggunakan Flutter package, jadi kita ngerunnya yang ini aja. Ini kita copy, kita pasang, buka terminalnya, terminal nih. Kita tinggal paste aja di sini di terminal kita, tinggal kita enter. Nanti dia bakalan ngebuat si ininya semuanya nih. Codingan-codingan inilah pokoknya semuanya kita udah bawaan dari dia. Jadi kita tinggal terima beres. Kita tinggal ngetik satu baris kode ini
udah dibikinin di generate langsung sama dia kayak gini. Jadi kalau misalnya data kita banyak, kita nggak perlu repot-repot lagi pasang kayak gini, kita harus ingetin gitu, nggak perlu lagi ya, kayak gitu teman-teman. Ini kita tungguin aja sampai dia selesai nge-build runner. Oke, nah ini udah selesai. Kalau teman-teman cek di sini si user Dart-nya itu udah hilang, udah nggak error lagi. Kenapa? Karena kita udah dibuatin satu buah file user Dart lagi. Nah isinya adalah kayak gini, udah dibikinin sama dia ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi, tinggal satu baris kode ini udah menghasilkan data yang kayak gini. Udah nggak perlu repot-repot lagi nih. Jadi kalau misalnya kita punya banyak sebenarnya nih, kita punya duplikat nih, misalnya ID 2, misalnya kita pasang kayak gini ya. Nah ini kita pasang kayak gini, ini kan banyak ya. Nah misalnya kita tambahin lagi deh, duplikat lagi, ini buat yang 3 gitu ya. Kita duplikat lagi, kita punya yang 4. Nah ini kan banyak banget nih, kita repot ya. Nah misalnya di sini kita punya ada lagi, sorry, ini kita pasang kayak gini, ini buat yang 2, kita duplikat lagi, ini buat yang 3, ini duplikat lagi, ini buat yang 4, misalnya kayak gini. Nah kan ini repot ya kalau kita bikin factory satu-satu, from JSON. Nah ini tinggal kita buka terminal lagi, tinggal kita running aja yang tadi lagi. Kita enter, nanti dia bakal nge-update sendiri. Nah ini adalah keunggulan JSON serializable gitu ya. Jadi ini sangat membantu para developer Flutter untuk mendapatkan ya datanya. Misalnya kita save, ini kita ini kita coba ulang lagi. Tadi belum di save. Kita run lagi, kita tungguin sampai dia selesai nge-build lagi gitu. Oke, nah ini udah selesai, berarti kita udah punya Dart-nya. Nah ini udah dibikinin semua nih ya sama dia. Kita nggak perlu repot-repot lagi mikirin, bener-bener udah dibikinin. Dan ini generate by code ya, jadi jangan ngedit-ngedit. Misalnya kita mau ganti di sini jadi integer, nah ini jangan diedit-edit nih ya. Usahain kita manual jangan dipasang di situ ya. Jadi kalau mau ngedit di sini string, misalnya email mau ubah atau ID-nya berubah jadi string, nah ini editnya di sini. Nah baru tinggal di generate lagi, tinggal di generate ulang. Ini save dulu, baru tinggal di run lagi gitu, kayak gitu teman-teman ya. Nah cuman ini kita tetap pasang ID integer aja. Nah ini kita nggak mau ada banyak karena kita mau ada cuman satu aja lah ya. Ini sesuai dengan database kita. Database kita ceritanya kita mau ngambil cuman kayak gini. Oke, nah ini kita save. Nanti kita akan ngubah datanya lagi sini. Jangan manual, kita pasang aja, kita panggil lagi. Nah, kalau misalnya ini teman-teman nggak bisa kayak gini, ngejalanin kayak gini, ada error. Biasanya ini kalau teman-teman cek di installing, teman-teman jalanin ini dulu nih, ya. Di add dulu. Kalau belum di add dulu, nanti dia nggak bakalan bisa dijalanin tuh package-nya. Jadi coba di add dulu ini Dart pub add JSON serializable, maka kita udah bisa ngejalanin yang tadi script Flutter pub run. Kalau teman-teman nggak bisa ngejalanin kayak gini ya, nggak dapat. Nah ini udah selesai, berarti kita udah dapat JSON ini yang benar gitu. Udah deh, tinggal panggil aja nih from map ya. Jadi di sini udah benar deh, from map kita lempar datanya. Ya udah, kita nggak perlu repot-repot ya. Ya udah, ini udah selesai. Kita save, dia tetap dapat datanya. Nah itu adalah materi tentang JSON serializable ya, lebih simple gitu ya. Nah tapi ada yang lebih kompleks lagi. Contoh ya, contohnya adalah kalau yang tadi kan ini kita cuma satu layer ya, maksudnya kita nggak di dalam data sini nggak ada data lagi. Kita coba datanya adalah bentuknya kayak gimana ya, misalnya ada dua data kayak gini nih ya. Ini kita coba nih, kita coba dua data kayak gini ya. Ini kita coba copy. Di sini adalah idenya, kita akan membuat si user ini datanya tuh kayak gini ya, dimana user model ini kan kita mau dapetin seluruh datanya kayak gini. Nah sedangkan kita punya ada dua nested, yang satu data yang ini, yang satu lagi buat yang support. Nah ini ada dua nih berarti ya. Jadinya si user model itu jangan langsung kayak gini. Nah ini adalah buat yang bagian, ini kita copy aja nih semuanya. Ini buat yang data ya. Jadi teman-teman bikin model lagi, di sini adalah data.dart gitu ya. Ini pasang kayak gini. Nah ini buat yang datanya, ini data.gdart ya.
Jadi ini jangan user model tapi ganti jadi data gitu ya. Nah, ini adalah datanya. Nah, kemudian untuk yang ini berarti di sini kita harus import di data itu. Slash data.dart. Biar apa? Biar di sini tipenya data, kita bisa dapetin datanya. Jadi di sini cuma ada dua ya. Cuma ada dua, yaitu data dan support. Support. Jangan lupa diimport lagi supportnya, tapi kita belum buat. Di sini kita namain support. Nah, user modelnya cuma ada dua requirednya. Ya, kita ubah lagi. Di sini adalah datanya. Di sini adalah support. Support. Oke, sip, good. Nanti support ini kita harus bikin dulu ya. Ini kita support, kita copy aja. Ini ganti nama jadi support. Di sini jadi support. Di sini datanya kita ganti jadi support. Support gini. Nah, ini data nih, tetap data aja. Karena kita ngelempar ke sini. Nah, si support ini punya dua data, yaitu URL sama teks. Ini kita copy aja. Cuman ada dua, yaitu dua-duanya string. Emailnya kita ganti URL, first name-nya kita ganti teks. Misalnya kita cuman punya dua gini. Ini kita nggak perlu lagi, dan ini kita nggak perlu lagi. Ini juga dua nggak perlu. Oke, sip. Ini udah jadi. Oke, semuanya udah bersih. Oke, ini udah semua. Nah, sekarang idenya adalah kita coba save. Ini bener nggak? Kita coba cek lagi. Data ini oke, ini udah ada. Oke, aman. Di support juga udah ada. Oke, aman. Ada factory-nya. Aman. Nah, tinggal sekarang kita generate. Nah, anggap aja nih user G-nya kita hapus aja deh. Ya, kita cuman punya kayak gini ya. Nah, sekarang idenya adalah kalau kita generate, apakah dia bisa gitu ya. Ya, ini support udah dapetin. Kita coba buka, terus kita jalanin ininya. Ya, di main.dart ini kita kan nge-returnnya, kita coba cek. Kita nge-returnnya itu adalah datanya. Nah, ini kita nggak mau nge-return data, tapi kita mau return semuanya ya. Jadi dari sini kalau mau dapetin semuanya, ini data semuanya ya. Jadi bukan cuman datanya yang diambil, tapi seluruh ini kita ambil karena kita mau masukin ke dalam user model kita. Ini ada terjadi perubahan nih. Berarti kalau kayak gini, di sini bakalan berubah. Data ini user modelnya kita nggak bisa langsung avatar, tapi di sini ambil datanya dulu, baru klik titik avatar, gitu ya. Jadi setiap data ini kita harus masuk ke dalam data dulu, baru ambil avatar. Kalau teman-teman cek di sini kita bisa pasang lagi nih, ya. Teman-teman cek bisa pasang lagi. Bentar nih. Kita buat satu lagi. Misalnya kita kasih text box gitu ya. Kita kasih jarak 30. Dimana di sini ada sebuah teks. Ya, misalnya di sini adalah URL-nya. Ini support ya. URL. Kita ambil jangan dari data, tapi kita ambil dari support titik URL-nya. Nah, di sini ada satu lagi teksnya. Gitu ya. Nah, ini adalah support ya. Gitu. Kita bisa dapetin semuanya. Oke, kita save. Ini user.dart masih error. Kita coba run ini, kita enter, kita tungguin sampai dia selesai nge-build gitu. Ini error kenapa? Ya. Ini error karena kita coba cek. Di sini itu memanfaatkan kelas lain yang ada JSON serializable. Maka di sini kita perlu satu lagi di dalam sini, tinggal dipasang explicit to JSON. Ini kita set jadi true. Udah, kita kurang ini doang ya. Kalau ini kita save, ini kita coba run lagi, harusnya dia udah bisa ya. Cuman kurang kayak gini karena kalau misalnya ini jadi true, maka semua yang ada di sini itu memiliki JSON serializable lagi gitu. Kita coba tungguin. Nah, ini baru bisa nih.
Ini masih error. Ternyata masih error. Kenapa nih? Package latin user.dart exiting part. Kenapa nih? Contains following error. User.dart 15. Apakah ada kesalahan di sini? User model. Coba kita cek data from JSON. Oke, aman. Data G. Oh, data G udah bisa nih, udah jadi. Support G. Oh, support G udah jadi. Nah, permasalahan di sini nih. Ini kayaknya ada permasalahan di sini. Ya. Support di support explicit to JSON. Oke, aman. User from map. Harusnya ini semuanya udah bener ya. Coba kita close lagi, kita hapus lagi nih. Di user.dart ini explicit to JSON-nya kita tetap adain. Kita coba save. Kita coba clear. Kita run lagi ya. Kita run ulang lagi dulu. Nih, cek dulu nih kenapa di sini salahnya ya. Harusnya sih benar dia. Masih salah ya. Ini error di mana nih, teman-teman? Apakah ada error di sini? Salah sintak atau apa nih? Package 15 tuh yang mana? Ini. Required. Wah, ini nih kagak ada koma. Bener-bener ya. Error gara-gara gitu doang. Yaudah, kita ulang lagi. Kita run lagi. Harusnya ini udah nggak salah ya. Bener-bener dah nih. Kurang koma doang nih. Jadi permasalahan. Ini kita tungguin sampai dia dapat user.g.dart. Harusnya udah bener ya. Pokoknya kalau misalnya dia di dalam sebuah model ada model lain yang harus di JSON serializable lagi, kita harus pasang explicit to JSON ya. Jadi ini datanya bakalan kompleks gitu. Makanya kita buat jadi true. Ini kita tungguin dia sampai dia selesai ngebuat data-datanya. Oke. Nah, ini dong. Nah, ini udah berhasil nih. Kalau udah berhasil, sukses ya. Sukses. Ini kenapa error? From JSON define data. Oh, define data. Apakah ini perlu? Bentar. Ini kenapa errornya ya? Kita coba cek. Ada permasalahan di sini. Data from JSON is defined. Data name, namanya from JSON. Nah, penamaan kita itu from map ya. Nah, ini jadi PR. Harusnya kita harus ngikutin bawaan dari si dia ya. Jadi kalau misalnya dia kan from JSON nih tulisannya. Berarti ya udah kita ikutin aja deh semuanya ya. Ini kita ikutin aja sampai ujung sini. Jadi jangan diubah-ubah. Nanti bakalan error. Ya, kalau ada eksplisit kayak gini bakalan error nih. Ini kita ubah aja kayak gini, ganti jadi user model. Nah, oke, aman. Yang ini usernya, datanya juga biar kagak error. Kita harus pasang kayak gini. Ini kita jadiin data ya. Jangan person tapi data. Oke, kita save. Supportnya juga kita jadiin from JSON ya. Ya, ini kalau udah bawaan kayak gini jangan diubah-ubah. Kalau ubah ya gini resikonya. Kita save, ini jadi support ya. Bukan data tapi support. Oke, kita save, ini aman. Nah, kita coba ulang lagi. Harusnya dia nggak error lagi ya. Kita run, kita tungguin sampai dia nge-generate selesai. Tuh. Oke, ini udah selesai tapi masih error. Coba kita cek to JSON. Wah, jadi kalau misalnya kita mau generate itu jangan cuma satu aja nih teman-teman ya, kita harus satu lagi. Ternyata masih kurang satu lagi ya, jadi harus minimal ada dua ya, biar lebih aman. Karena kita di sini mau mengubah ke sini, mau menserializable atau mau ngedeserializable. Jadi ada dua dia prosesnya. Jadi mengubah data dari mapping ya, dari mapping ke bentuk model. Satu lagi dari mapping dari model
ke bentuk mapping. Jadi diputar ya. Kalau yang ini itu adalah dari map ke bentuk model. Kalau yang ini satu lagi itu dari model ke bentuk map. Ya, kayak gini. Jadi ini satu lagi kita perlu ya. Kita copy biar nggak error. Sini kita copy lagi. Kita ini buat yang datanya. Ya ini buat contoh aja. Kita save. Data support juga sama satu lagi butuh. Ini kita ganti jadi support to JSON. Satu lagi buat yang usernya kita pasang satu lagi ini kita copy ya. Kita pasang ini jadi user model to JSON. Kalau ini kita save, ini udah nggak error lagi ya. Kalau kita karena kita udah ngeran yang benar tadi ya. Cuman kita kurang satu aja. Nah, sekarang PR-nya di main Dart kita ini bukan from map, from JSON. Kalau ini kita save, kita dapat nggak? Wah, kita udah dapat nih semuanya ya. Sampai teks-teksnya kita dapat. Teksnya misalnya ini kita bungkus dia dengan kontainer ya, atau kita bungkus dengan padding biar ada paddingnya. Sorry, ini padding, mana padding? Nah, ini padding, kita bungkus dia 20 lah. Nah, kayak gini. Nah, ini kayak gini. Mungkin kita buat dia, kita rapihin text align-nya, text align center aja deh. Kita coba save, nanti dia ada rata tengah. Nah, ini kita udah dapat semuanya ya. Jadi kita dapat data nggak cuman dari data yang ini, tapi kita semuanya lebih kompleks ya. Kita ada data, ada support, di dalamnya ada lagi datanya. Kalau misalnya di sini di teks ada data lagi, nah itu bisa ya, pakai yang ini aja. Jadi intinya adalah jangan lupa untuk yang di masternya itu kita pasangin explicit to JSON ya. Kalau di setiap data ini itu memiliki address atau memiliki model yang lain. Kalau di dalam data ini kan udah langsung final ya. Kalau di sini punya ada satu lagi, misalnya final support gitu ya. Misalnya dia punya support. Nah, kalau misalnya ada kayak gini, jangan lupa di sini explicitnya kita jadiin true kayak gitu. Oke, mungkin itu aja pembahasan JSON serializable. Kegunaannya sangat bermanfaat untuk memudahkan kita sebenarnya, biar kita nggak repot-repot lagi bikin sebuah mapping. Jadi udah di generate sama dia. Ya, jangan lupa Dart-nya dipasang. Oke, cukup sekian. Terima kasih, itu pemateri tentang JSON serializable. Cukup sekian, sampai jumpa.